Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bangun ruang. Di dalamnya ada prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi bangun ruang tentang bagian-bagian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, pembelajaran kali ini, poin bahasan kita yang akan kita bahas yang pertama adalah bangun ruang tentang prisma, kemudian tabung, limas, kerucut, dan bola. Hanya saja pada pembelajaran kali ini kita memfokuskan kepada bagian-bagian, jaring-jaring, dan sifat-sifat dari bangun ruang yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung ke materi yang pertama tentang prisma. Pengertian prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Macam-macam prisma. Jenis-jenis prisma tergantung dari bentuk alasnya. Misalnya, prisma yang berbentuk alasnya segitiga maka disebut dengan prisma segitiga, seperti yang tertera pada gambar. Alas dan atapnya berbentuk segitiga sehingga disebut sebagai prisma segitiga. Prisma yang bentuk alasnya segi enam maka disebut dengan prisma segi 6. Masih banyak jenis-jenis prisma yang lainnya tergantung kepada jenis alasnya. Ada yang alasnya segi 4, lingkaran, atau bahkan mungkin segi 5, ya, segi 6, dan segi seterusnya. Bagian-bagian prisma. Kita perhatikan gambar prisma segitiga. Ya, sebagai contoh kita ambil prisma segitiga. Di dalam prisma segitiga ini terdapat beberapa bagian-bagian yang terdapat di dalam prisma segitiga tersebut. Yang pertama ada titik sudut. Nah, titik sudut ini yang gabungan atau sambungan dari beberapa rusuk. Ya. Titik sudut yang dikasih tanda hitam. Kemudian selain titik sudut ada sisi. Nah, di dalam sisi prisma segitiga ada sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi alas dan atas yang sejajar dan kongruen. Ya, di sini sisi alas dan atasnya berbentuk segitiga. Kemudian yang ketiga rusuk. Nah, rusuk ini ada di sini ya, rusuk. Kemudian sifat-sifat prisma segitiga berdasarkan dari bagian-bagian prisma segitiga yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, dari titik sudutnya, prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut. Kalau kita hitung di alas ada 3, kemudian di atasnya ada 3, sehingga 6 titik sudut. Kemudian memiliki 9 rusuk. Nah, rusuk, sisi alas ada 3 rusuk, sisi atas ada 3 rusuk, dan sisi tegaknya ada 3 rusuk. Totalnya 9 rusuk. Kemudian memiliki 5 sisi.
2 sisi alas dan atas, ya, alas dan atas 2, kemudian 3 sisi tegak. 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi alas dan atas berbentuk segitiga, tadi kita bahas ya. Alas dan atasnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi tegak berbentuk persegi panjang. Itu sifat-sifat dari prisma segitiga. Kemudian kita perhatikan jaring-jaring prisma segitiga. Ini dibuktikan ya dengan memiliki 3 persegi panjang, sisi tegaknya tadi ya, dan 2 sisi alas dan atas berbentuk segitiga. Selain prisma segitiga, ada juga kita lihat prisma segi 6. Nah, kalau kalian perhatikan dari prisma segi 6 ini, dari titik sudutnya ada berapa titik sudut? Ya, betul sekali. Prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut. Ya, memiliki 12 titik sudut, alas ada 6 titik sudut dan atas 6 titik sudut. Kemudian rusuknya ada 18. Ya. Alasnya ada 6 rusuk, atasnya ada 6 rusuk, dan sisi tegaknya ada 6 rusuk. Total 18 rusuk. Kemudian memiliki 8 sisi. Alasnya dan atas, kemudian sisi tegaknya ada 6. Nah, sekarang sisi alas dan atas itu berbentuk bangun segi 6. Sedangkan sisi tegaknya adalah berbentuk persegi panjang. Ya, segi alas dan atas berbentuk segi 6, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Itu bahasan tentang prisma, 2 prisma yang kita bahas, prisma segitiga dan juga prisma segi 6. Apa yang harus kalian pahami dalam materi prisma ini? Ya, dari bagian-bagian prisma, prisma segitiga dan segi 6. Bagian prisma itu juga menyangkut kepada sifat-sifat prisma tersebut. Itu yang harus kalian pahami. Sekarang yang kedua, tabung. Apa itu tabung? Ya, pengertian tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Nah, tabung juga termasuk ke dalam sebuah prisma karena sisi alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Bagian-bagian tabung, kita lihat di bagian tabung ada sisi alas, sisi atas sama ya. Kemudian ada rusuk, kemudian ada sisi tegak atau yang disebut dengan selimut ya. Sisi tegak, sisi atas dan sisi alas dan rusuk ya. Sifat-sifat tabung berdasarkan dari bagian-bagian tabung tadi ada sisi ya, kemudian ada rusuk. Nah, sekarang sisinya rusuknya memiliki 2 rusuk lengkung, bagian atas dan bagian alas. Kemudian memiliki 3 sisi, 2 sisi alas dan 1 sisi tegak atau yang disebut dengan selimut. Sisi tegak ini seperti apa disebut dengan selimut karena persegi panjangnya dilingkarkan kepada sisi alas dan sisi atasnya. Itu sifat-sifat tabung. Sisi alas dan atas berbentuk lingkaran. Ya. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Itu sifat-sifat tabung. Kemudian kita lihat jaring-jaringnya. Jaring-jaring tabung sepertinya ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Kemudian yang ketiga adalah limas. Nah, apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Kalau prisma 2 bangun datar, alas dan atas, sedangkan limas dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada 1 titik puncak. Itu disebut dengan limas. Macam-macam limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang asalnya. Maksudnya segi N di sini banyaknya sudutnya, banyaknya seginya. Ada yang kalau seginya 3 berarti segi 3, seginya 4 segi 4, segi 5 dan seterusnya.
Kalau bentuk alasnya 4 berarti 5 segi 4. Kalau alasnya segi 5 berarti 5 segi 5 dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya. Ada 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6 dan seterusnya. Ini macam-macam limas yang kita bahas ya. Misalkan satu limas nih, limas segi 4. Bagian-bagian limas segi 4 ada titik sudut paling atas atau yang disebut dengan titik puncak. Kemudian ada rusuk ya. Kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak di sini ya, sisi ada dua, sisi alas dan sisi tegak ya sisinya. Nah, dari bagian-bagian limas tersebut kita dapat menyimpulkan sifat-sifat limas segi 4 dari titik sudutnya ya. Dari titik sudutnya kita lihat ada 5 titik sudut. Berarti limas ini memiliki 5 titik sudut. Kemudian dari sisinya ada 5 sisi. 1 sisi alas yang berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian dari rusuknya ada berapa rusuk? Ada 8 rusuk. Kemudian sisi alas itu pasti berbentuk segi 4 karena dari namanya 5 segi 4. Dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Itu sifat-sifat 5 segi 4. Kita lihat jaring-jaringnya dari 5 segi 4. Nah, ini jaring-jaringnya ada 1 sebagai alas segi 4 dan 4 segitiga. Selain 5 segi 4, kita perhatikan juga, nah dari 5 segi 5 ini namanya 5 segi 5. Dari titik sudutnya ada 6 titik sudut. Kemudian dari sisinya ada 6 sisi ya, alas 1, kemudian 5 sisi tegaknya. Dari rusuknya ada berapa rusuk kira-kira? Ya, betul sekali, ada 10 rusuk ya. 5 rusuk di bawah, 5 rusuk sisi tegak. Sisi alas berbentuk segi 5 dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Itu adalah sifat-sifat limas segi 5. Kemudian yang keempat adalah kerucut. Apa itu kerucut? Nah, kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Sama dengan limas ya, hanya alasnya berbentuk lingkaran. Kita lihat bagian-bagian limas. Kerucut ya, maaf. Ini bagian-bagian kerucut. Ada titik puncak, ada kemudian sisinya, sisi tegak dan juga sisi alas. Kemudian ada rusuk. Ya. Sisi tegak alas ya, kemudian ada rusuk. Titik puncak. Dari bagian-bagian kerucut tersebut kita bisa menyimpulkan sifat-sifat kerucut dari rusuknya yang hanya memiliki 1 rusuk lengkung saja ya, yang di bagian bawah. Kemudian memiliki 2 sisi, 1 sisi alas dan 1 sisi tegak atau selimut ya, sama seperti tabung yang memiliki selimut karena dilingkarkan kepada sisi alasnya. Dan memiliki 1 titik puncak. Itu sifat-sifat kerucut, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Itu sifat-sifat kerucut. Kemudian kita lihat jaring-jaring kerucut. Nah, ini alasnya berbentuk lingkaran, hanya saja sisi tegaknya atau selimut kerucutnya ini tidak berbentuk segitiga, melainkan seperti juring ya, juring pada bagian lingkaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bola. Apa itu bola? Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak terhingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada 1 titik yang sama. Itu adalah bola. Kita lihat bagian-bagian bola hanya memiliki titik pusat dan juga sisi. Nah, dari bagian-bagian bola ini hanya memiliki sisi dan titik pusat, sehingga kita bisa menyimpulkan sifat-sifat dari bola ini, yaitu memiliki 1 titik pusat dan memiliki 1 sisi saja.
sisi yang tak terhingga ya, jadi hanya satu sisinya. Kita lihat jaring-jaring dari bola ini ya memiliki sisi yang lingkaran tak terhingga, kumpulan dari beberapa lingkaran. Nah, itu 5 materi tentang bangun ruang. Ya, setelah ini akan ada tugas dan soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.